Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam pada hari ini, edisi Senin 11 Oktober 2021. Karena itu mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat dan mengawali perjalanan hidup hari ini. Kami akan mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya siapkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal 5, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya. Sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan meminum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amos pasal 5 ini mau menjelaskan hukuman Tuhan, hukuman Allah atas dosa yang dilakukan umat pada waktu itu. Ada dua hal. Umat melakukan ketidakadilan dan merampas hak orang yang lemah dengan cara suap. Maka hukuman Allah itu terjadi atas umatnya. Dalam kondisi seperti itulah, maka Amos menjelaskan apa yang akan terjadi bagi umat Israel. Ayat 11. Sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan meminum anggurnya. Ini adalah penggambaran dari hukuman Allah terhadap umat yang melakukan kejahatan. Saudara-saudara, oleh sebab itulah Amos datang dengan suara kenabiannya. Apa yang Amos katakan dalam kondisi yang terpuruk pada waktu itu? Dalam ayatnya ke-15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Amos menasihatkan dengan tegas kepada umat Tuhan supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan hidup bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suara kenabian Amos itu tidak hanya menjadi bahagian hidup umat Tuhan ketika zaman Amos, tetapi ini juga menjadi bahagian hidup kita sebagai umat Tuhan masa kini, karena jatuh bangunnya kehidupan kita selalu terjadi akibat dosa yang kita lakukan. Karena itu beberapa hal dari firman Tuhan menjadi pembelajaran iman.
Yang pertama ialah bahwa Allah menghendaki agar umatnya memiliki kasih yang istimewa dan memiliki belas kasihan bagi setiap orang yang perlu mendapat bantuan. Kenapa hal itu sangat ditekankan untuk kita lakukan dalam hidup ini? Karena itulah salah satu cara yang dapat kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa kita diajar oleh firman Tuhan ini untuk terus-menerus mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan memaknai hidup yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa konsekuensi hidup bersekutu dengan Tuhan adalah hidup menurut jalan yang dikehendakinya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Apa kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam bacaan kita pada pagi hari ini? Berlaku adil, berlaku benar, dan jujur. Oleh sebab itulah, saudara-saudara, marilah kita senantiasa menyerahkan hidup ini dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Supaya dengan demikian kita mampu mengenal dan mengetahui apa sesungguhnya kehendak Tuhan yang layak dan patut untuk kita lakukan dalam hidup ini. Semoga kehendak Tuhan itu akan selalu menuntun kehidupan kita untuk menyatakannya itu lewat tindakan-tindakan nyata, dan kita lakukan itu dalam perjalanan hidup setiap saat dan setiap hari di dalam dunia ini. Amin. Mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa di sorga, yang telah berkenan kepada kami semua pagi ini dalam memperdengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Diberkatilah kami semua dengan firman-Mu. Dalam urapan Roh Kudus-Mu, kami mampu memahami dan mengerti arti dan makna firman-Mu, dan kami menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di sorga, berkati jemaat Tuhan di sini dalam melakukan aktivitas hari ini dari anak-anak sampai orang dewasa. Mari Tuhan angkat beban pergumulan, dahului setiap rencana yang ada, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita Tuhan ajar untuk senantiasa menyambutnya itu dalam iman yang teguh kepadamu. Gerejamu berkati dalam bersaksi bersekutu melayani. Bangsa dan negara kami berkati, PPU tempat kami tinggal. Mari Tuhan mengaruniakan hikmat akal budi kepada pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, TNI Polri, para dokter, para medis dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Oleh hikmat-Mu, semua roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa untuk pemutusan rantai COVID-19, hanya kepadamu kami serahkan, sebab kami percaya Tuhan merancang segala sesuatu indah pada waktunya. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan dalam pimpinan dan penggembalaanmu ini. Doakan
Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.